Chapter 611. Kaca, seolah-olah ada sesuatu yang rusak, setelah Yang Chen menghabiskan 10 hari berikutnya, dinding kristal taman obat bola kristal tiba-tiba retak, dan kemudian pecah berkeping-keping, meledak ke segala arah. Begitu pecahan-pecahan itu menyentuh apapun di kebun obat, baik itu tumbuhan, pohon, atau tanah, semuanya menghilang dalam sekejap, seolah-olah telah menyatu ke dalam kebun obat. Kekuatan yang relatif asing bagi Yang Chen menyapu seluruh kebun obat. Itu bercampur dengan kekuatan spiritual yang sangat besar, seperti angin kencang, bertiup dari taman obat botol murni ke ruang yang baru ditambahkan. Yang Chen berada di luar, tetapi kesadaran spiritualnya selalu memperhatikan taman obat. Dia segera memahami bahwa ini karena dua ruang taman obat baru saja bergabung, tetapi konsentrasi kekuatan spiritual di kedua sisi jelas berbeda, sehingga aliran kekuatan spiritual seperti itu akan terjadi. Adapun kekuatan aneh, Yang Chen belum mengetahui apa yang sedang terjadi. Portal yang menjulang di tengah taman obat botol murni tiba-tiba berubah menjadi Taoti yang melihat makanan lesat. Sebuah daya tarik besar terbentuk di portal, dan ledakan kekuatan yang tiba-tiba diserap ke dalamnya. Segera setelah itu, portal mulai berubah lebih jauh. Tepi portal yang masih agak lunak mulai mengeras dan benar-benar menjadi padat. Namun proses ini tidak selesai dalam sekejap, melainkan dimulai dari sudut portal sedikit demi sedikit dan perlahan menyebar ke arah portal lainnya. Melihat pemandangan ini, Yang Chen tiba-tiba menyadari bahwa mungkin kekuatan ini adalah kekuatan fusi ruang angkasa, yang diserap oleh portal, menyelamatkan Yang Chen dari kesulitan pemurnian pengorbanan. Sekarang portal itu masih perlahan terbentuk, Yang Chen tidak dapat melihat hasil akhir dari portal tersebut untuk sementara waktu. Namun, dengan penggabungan dua ruang taman obat, Yang Chen dapat dengan hati-hati menghitung bahan obat bagus apa yang dia miliki. Luas perluasan taman obat botol murni hampir seluas 100 hektar. Dibandingkan dengan ruang botol murni yang asli, luasnya hampir sepertiga luasnya. Di area tambahan ini, banyak sekali jenis bahan obat yang ditanam. Meski tidak terkategori rapi seperti kebun obat botol murni, namun tidak berantakan. Setidaknya bahan obat dengan atribut serupa pada dasarnya ditanam di lahan yang sama. Tingkat kebun obat bola kristal masih relatif rendah, dan kemampuannya untuk mensimulasikan berbagai lingkungan jauh lebih lemah dibandingkan taman obat botol yang dimurnikan. Beberapa tanaman yang membutuhkan lingkungan ekstrim, seperti delima guntur, tidak dapat ditanam. Namun, meski begitu, Yang Chen masih melihat banyak ramuan obat yang berharga. Buah yang mendalam, yang paling melimpah di kebun obat Yang Chen, juga tersedia di sini, tetapi usianya hanya beberapa ratus tahun, jauh lebih muda dibandingkan usia di kebun obat botol murni. Namun, ada juga beberapa tanaman obat yang tidak dapat dibandingkan dengan taman obat botol murni Yang Chen. Setidaknya ada sebidang besar ginseng dan knotweed, yang semuanya tampaknya berusia 4 atau 5.000 tahun. Meskipun ada beberapa di kebun ramuan Yang Chen dan mereka sudah cukup tua, mereka tidak sekuat yang ini. Yang paling mengejutkan Yang Chen adalah sejumlah besar ramuan obat berharga yang hanya tumbuh di dataran binatang iblis. Tumbuhan ini sangat berharga bagi klan iblis. Sangat sedikit anggota klan iblis yang akan menukarkannya dengan petani setelah memanennya. Banyak dari Yang Chen hanya mendengarnya, tetapi dia belum pernah melihatnya. Dia tidak menyangka akan ada begitu banyak orang di kebun obat penguasa kota kedua. Sejujurnya, obat roh yang bisa membuat penguasa kota kedua melihatnya di taman obat ini, salah satunya bisa membuat orang memperjuangkannya. Visi seorang master panggung daceng sama sekali bukan reputasi yang tidak patut. Ada beberapa macam ramuan obat yang membuat Yang Chen langsung teringat sejenis pil obat yang tidak sengaja ia lihat dari resep pil monster Rache. Ramuan obat ini cukup bagi Yang Chen untuk memurnikan sejumlah pil obat yang disebut pil penginderaan batin oleh ras monster. Pil penginderaan dalam ras monster, setelah meminumnya, dapat meningkatkan indera seluruh tubuh penggunanya 10 kali lipat. Entah itu aliran kekuatan monster atau berbagai darah dan ki di dalam tubuh, pengguna dapat dengan jelas melihatnya. Indra ditingkatkan 10 kali lipat, sehingga dalam perasaan pengguna, berbagai sirkulasi darah dan ki serta sirkulasi kekuatan monster dan kekuatan roh diperlambat 10 poin, sehingga pengguna dapat memiliki pemahaman lebih lanjut tentang situasi mereka sendiri. Pil obat semacam ini yang memungkinkan dia untuk sepenuhnya memahami darah dan kekuatan monster serta sirkulasi kekuatan roh di tubuhnya sendiri dapat secara efektif meningkatkan persepsinya tentang wilayahnya saat ini. Dalam beberapa kasus, efeknya sama dengan pil mempertanyakan hati batin. Namun, persyaratan material dari pil mempertanyakan hati batin terlalu tinggi, setidaknya berusia 10.000 tahun. Sebaliknya, pil penginderaan dalam jauh lebih sederhana, asalkan berumur 1.000 tahun, pada dasarnya bisa dipenuhi. Pada dasarnya pil penginderaan batin hanya meningkatkan indera, namun pil mempertanyakan hati batin juga dapat menenangkan pikiran dan mencegah munculnya setan hati. Dari segi efek, pil penginderaan batin adalah pemahaman tentang tubuh dan basis kultivasi penggunanya, sedangkan pil mempertanyakan hati batin berfokus pada pemahaman dan pemikiran alam. Dibandingkan dengan pil hati batin yang mempertanyakan, pil penginderaan batin pada dasarnya tidak ada artinya bagi para master tahap daceng. Pada tahap daceng, kultivator sudah terbiasa dengan kekuatan tubuh dan rohnya sendiri. Jika dia ingin berkembang, dia hanya bisa meningkatkan kondisi pikirannya. Hanya para pembudidaya di bawah tahap daceng yang membutuhkan pil penginderaan batin. Ada juga kekurangan dari pil penginderaan batin, yaitu karena indera perasanya diperbesar 10 kali lipat, jadi selain yang ingin dia pahami, rasa lainnya diperbesar 10 kali lipat.
Entah itu sakit atau gatal, atau dingin atau panas, semuanya sama saja. Setelah meminum obat, selama masa efek obat, meskipun disentuh dengan lembut oleh orang lain, akan membuat penggunanya merasakan sakit yang luar biasa. Gesekan antara pakaian di badan dan kulit bisa dikatakan sebagai penyiksaan. Adapun perubahan panas dan dingin di sekitarnya memungkinkan orang merasakan cuaca ekstrim dalam waktu singkat. Namun meski dengan efek samping ini, pil penginderaan dalam memiliki manfaat besar bagi kultivator. Jika mereka memasuki kondisi pelatihan tempur setelah meminum obat, dan mereka masih bisa bertarung secara normal di bawah tingkat rasa sakit seperti ini, pada dasarnya beberapa luka dalam pertempuran tidak lagi mempengaruhi kultivator. Ini bukan hanya pemahaman tentang tubuh mereka sendiri, tetapi juga pengendalian keinginan mereka sendiri. Manfaatnya terbukti dengan sendirinya. Namun, pil penginderaan dalam ini memerlukan beberapa ramuan khusus ras monster untuk disempurnakan. Meskipun tidak seberharga ramuan berumur 10.000 tahun, itu juga sangat langka. Bahkan dalam ingatan kehidupan sebelumnya, di antara para pembudidaya di dunia fana, tidak ada seorang pun yang pernah memilikinya. Saat ini, resep pil dan bahan obat semuanya tersedia, dan Yang Chen sendiri adalah seorang ahli alkimia, yang juga berarti bahwa pil penginderaan dalam tidak lagi menjadi hak paten dari beberapa ahli ras monster, setidaknya orang-orang di sekitar Yang Chen juga memilikinya, kesempatan untuk mengambilnya. Ras monster tidak memiliki ahli alkimia yang terlalu kuat, jadi pil penginderaan dalam biasanya hanya merupakan pemurnian kelas 1. Yang Chen sekarang penasaran dengan apa yang akan terjadi jika dia dapat menyempurnakan pil penginderaan dalam kelas 2, apa efeknya setelah meminumnya. Chapter 612. Namun, saat ini, Yang Chen tidak punya waktu untuk mempertimbangkan apa efek dari pil penginderaan dalam kelas 2, karena portal taman obat botol murni telah mengalami perubahan kualitatif total pada saat ini. Mungkin justru karena energi ruang yang dihasilkan oleh fusi ruang itulah setelah portal diserap, benar-benar mencapai standar perubahan kualitatif. Sekarang, portal kebun obat botol murni yang menjulang benar-benar berdiri di tengah-tengah kebun obat. Bahan portalnya bukanlah emas atau batu giok. Kusen pintu berwarna putih tidak memiliki jahitan dan terdapat pola ukiran yang indah di atasnya. Bagian tengah kusen pintu gelap dan tidak ada yang terlihat. Entah dari depan atau belakang kusen pintunya sama, atau tidak ada depan atau belakang sama sekali. Kemana tujuan portal gelap ini, diperkirakan tidak ada yang tahu kecuali makhluk abadi yang telah dibunuh oleh Yang Chen. Yang Chen langsung menyingkirkan pesawat ulang-alik tersebut, lalu menemukan tempat yang aman dan memasuki taman obat. Berdiri di depan portal, Yang Chen masih ragu apakah akan masuk atau tidak. Jika ini karena dia memasuki portal di kebun obatnya sendiri dan kemudian dia tidak bisa keluar, itu akan menjadi lelucon besar. Lantai pertama taman obat memiliki kenangan akan kehidupan sebelumnya, jadi Yang Chen sangat lega. Namun, sekarang Yang Chen tidak yakin apakah lantai 2 taman obat yang ditinggalkan oleh makhluk abadi yang dibunuh olehnya adalah jebakan atau manfaat yang lebih besar. Sambil ragu-ragu, Xiao Tian, yang sedang berlayar dan bermain di taman obat, tiba-tiba memutar tubuhnya dan menghantam portal gelap. Yang Chen bahkan tidak punya waktu untuk menghentikannya. Dia melihat lingkaran riak di portal hitam, dan kemudian sosok Xiao Tian menghilang tanpa jejak. Xiao Tian adalah mitra penting Yang Chen. Meski hanya ditemukan secara tidak sengaja, Yang Chen memang mengolah Xiao Tian sebagai sumber hidupnya. Ketika dia melihat Xiao Tian benar-benar bergegas masuk, dia tidak lagi peduli dengan hal lain. Dia mengambil langkah maju dan bergegas ke portal. Di depannya berwarna hitam, tetapi segera menjadi normal, dan kemudian Yang Chen segera melihat pemandangan yang familiar. Dia menemukan dirinya berada di ruang yang luas sekali lagi. Hal pertama yang menarik perhatiannya adalah ladang obat yang rapi dan rapi. Hanya dengan pandangan sekilas, Yang Chen tahu bahwa ini semua adalah ramuan yang setidaknya berusia 10.000 tahun. Ginseng, Polygonum multiflorum, dan tanaman obat lainnya yang biasanya dianggap baik oleh orang-orang di dunia sekuler tumbuh hampir seperti tanaman di sini. Orang yang belum tahu pasti akan mengira ladang ginseng tak jauh dari situ ditanami wortel. Siapa yang mengira bahwa itu semua adalah ginseng berumur 10.000 tahun dengan daun melebihi kelas 10. Belum lagi buah vermilion, lohan bet, dan rumput huanyang. Salah satu dari mereka adalah ramuan roh berumur 10.000 tahun yang bisa membuat siapapun gila. Di sini semuanya ditanam dengan rapi, seolah-olah mereka adalah tentara yang menunggu untuk diperiksa. Anda tahu, di kehidupan sebelumnya, Yang Chen hanya menemukan buah vermilion berumur 10.000 tahun, yang membuat Yang Lan membunuh Tuan Muda Istana dan menyalahkan Yang Chen. Tetapi pada saat ini, hal-hal tersebut hanyalah sebanyak yang diinginkan seseorang. Bagaimana seseorang bisa melihat nilai apapun di dalamnya? Sosok Xiao Tian bergegas mendekat dan melingkari lengan Yang Chen. Melihat Xiao Tian baik-baik saja, Yang Chen juga merasa lega. Berbalik dan melirik ke belakang, pintu gelap itu masih ada, yang juga membuat Yang Chen merasa nyaman. Saat dia hendak melihat lebih dekat hal-hal di sini, Xiao Tian tiba-tiba berteriak ke satu arah. Yang Chen tertegun dan matanya langsung melihat ke arah itu. Budak itu menyapa tuannya. Ke arah auman Xiao Tian, dua sosok samar tiba-tiba muncul, tetapi mereka adalah hantu dua gadis dengan dua roti. Kedua sosok itu sedang membungkuk kepada Yang Chen saat ini, tetapi tubuh mereka tampak gemetar tak terkendali. Di kebun obat, ini adalah wilayahnya sendiri. Tubuh Yang Chen masuk, tentu saja dia tidak akan menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menjelajah. Awalnya, dia tidak menemukan kedua gadis itu.
Itu adalah pengingat Xiao Tian yang diperhatikan oleh Yang Chen. Dengan sapuan kesadaran spiritualnya, Yang Chen tiba-tiba mengerti bahwa kedua gadis ini bukanlah orang sungguhan, tetapi roh dari taman obat. Diperkirakan ini juga yang menjadi alasan mengapa Xiao Tian mati-matian menyerbu masuk dari luar. Roh senjata ajaib ini sendiri adalah makanan favorit Xiao Tian. Merupakan hal yang sangat normal jika kedua gadis itu gemetar di depan Xiao Tian. Namun, juga karena pencegahan Xiao Tian sehingga kedua gadis itu muncul untuk menyambut tuannya. Kalau tidak, jika Yang Chen tidak memperhatikan, mungkin kedua roh itu akan bersembunyi sampai dia mengetahuinya. Mohon maafkan tuan, kedua gadis roh itu sepertinya memiliki pikiran yang sama, dan bahkan suara mereka pun serempak. Ketika Yang Chen masuk, mereka tidak muncul. Tentu saja, mereka tidak memperlakukan Yang Chen sebagai tuan yang sebenarnya. Dipaksa keluar oleh Xiao Tian, tentu saja mereka harus meminta maaf kepada Yang Chen. Namun, ketika kesadaran spiritual Yang Chen yang kuat menyapu bayangan mereka, kedua roh itu merasakan tekanan besar dari Yang Chen, hampir merangkak di tanah dan tidak berani bangun lagi. Dengan sapuan kesadaran spiritualnya, Yang Chen segera menemukan bahwa kedua gadis itu ternyata adalah atribut kayu Yin dan Yang. Tidak heran akan ada dua roh, kayu pertama dan kayu kedua. Kebetulan itu berisi semua bahan obat kayu yang tumbuh di kebun obat. Yin dan Yang saling melengkapi. Pantas saja semua bahan obat di kebun obat ini tumbuh subur, namun ada ahli khusus yang merawatnya. Tak lama setelah kesadaran spiritual menyentuh kedua wanita itu, Yang Chen segera menerima dua pemikiran, tapi itu adalah dua gadis. Hati Yang Chen tergerak, seni rahasia pengendalian binatang dilepaskan, dan kedua pemikiran ini menjadi lebih jelas. Pada saat yang sama, dua bola cahaya kecil juga terbang dari atas kepala kedua gadis itu dan terbang di depan Yang Chen. Adegan ini sangat familiar bagi Yang Chen. Ini adalah jejak jiwa monster sumber kehidupan. Kedua gadis itu mempersembahkan jiwa monster sumber kehidupan mereka, ditambah pikiran yang disampaikan, itu adalah sikap mengenali tuannya. Yang Chen tidak ragu sama sekali dan langsung menerima jiwa monster sumber kehidupan kedua gadis itu. Begitu jiwa monster memasuki lautan kesadaran Yang Chen mengetahui tubuh sebenarnya dari kedua gadis itu. Yang di sebelah kiri mengenakan pakaian hijau muda adalah pohon anggur giok biru yang khusus mendetoksifikasi semua jenis racun. Yang di sebelah kanan mengenakan pakaian berwarna pink adalah pohon persik. Mudah untuk membedakannya, kayu pertama dan kayu kedua. Budak A, Su A, B, sapa tuan. Yang Chen menerima jiwa monster sumber kehidupan, dan kedua wanita itu tampak bahagia. Kemudian mereka membuka mulut lagi, dan kali ini bahkan nama mereka pun dilaporkan. Bangun, Yang Chen memerintahkan dan membiarkan kedua wanita itu bangun. Setelah berdiri, Yang Chen menemukan bahwa dia tidak tahu apakah kedua wanita itu disengaja, atau seperti ini, kedua wanita itu terlihat persis sama. Namun, dia tidak tahu bagaimana kedua wanita itu menjadi Tool Spirit. Bahkan jika mereka berdiri, mereka tetap tampak seperti ketiadaan, seolah-olah tidak memiliki substansi sama sekali. Dengan gerakan di dalam hatinya, kesadaran spiritual Yang Chen langsung menembus ke dalam jiwa monster sumber kehidupan dari dua wanita di lautan kesadarannya. Dalam sekejap, sosok kedua wanita itu tampak semakin kokoh. Chapter 613. Dengan masuknya kesadaran spiritual Yang Chen yang kuat, tubuh kedua wanita itu menjadi semakin kokoh. Melihatnya lagi, itu bukan lagi hantu, tapi benda padat. Terima kasih Tuan. A, Zhu dan A, B tentu saja merasakan perubahan pada tubuh mereka, dan mereka kembali membungkuk kepada Yang Chen. Kemudian Azu berkata, Tuan, para pelayan tidak memerlukan Tuan untuk mengkonsumsi kesadaran spiritual lagi, selama Tuan menambahkan kekuatan spiritual. Kesadaran spiritual Yang Chen sudah berada di puncak tahap awal Dacheng, dan itu dipadatkan secara tidak masuk akal. Tadi, meski 1 atau 2% sudah tidak terpakai, namun kedua wanita itu sudah tidak tahan lagi. Dengan penambahan kekuatan spiritual, Yang Chen bahkan lebih santai. A. Zhu milik hutan pertama. Dia secara langsung mengendalikan jejak yang sangat kecil dari esensi sejati kayu pertama di dalam labu dan mengirimkannya ke tubuh A. Zhu. Tiba-tiba, A. Zhu sepertinya telah memakan tonik besar, wajahnya dengan cepat memerah, dan kemudian tubuhnya berubah antara seorang gadis muda dan pohon persik berkali-kali, dan akhirnya menjadi seorang gadis muda lagi. Dengan perubahan ini, A. Zhu terlihat tidak berbeda dengan orang sungguhan. A. B di sebelahnya tampak penasaran dan iri. Tentu saja, Yang Chen tidak akan menyukai satu sama lain. Dengan lambaian tangannya, kekuatan roh kayu kedua juga dikirimkan ke tubuh Abi. Dibandingkan dengan esensi sejati kayu pertama, kekuatan spiritual dari pohon anggur hantu darah tidak cukup, itu bukan yang paling murni, tetapi bagi A, B, itu sudah merupakan makanan yang baik. Namun, kekuatan roh kayu kedua belum terkondensasi, dan Yang Chen membutuhkan banyak upaya untuk menyelesaikan pemasukan kekuatan spiritual. Kekuatan roh kayu keduaku masih sedikit. Saat aku menemukan esensi sejati kayu kedua nanti, aku akan mengisi kembali kekuatan spiritualmu lagi. Meskipun kekuatan spiritualnya telah terisi kembali, dibandingkan dengan A, Zhu, A, B masih kekurangan beberapa hal paling mendasar dalam auranya. Yang Chen tahu alasannya, jadi dia meletakkan kata-katanya terlebih dahulu. Baik A, Zhu dan A, B telah menyerahkan jiwa monster sumber kehidupan mereka kepadanya, dan hidup dan mati mereka berada di tangan Yang Chen. Ini pasti bangsanya sendiri, Yang Chen pasti tidak pelit. Terima kasih Tuan. A, Zhu dan A,
Bi mengucapkan terima kasih lagi kepada Yang Chen. Karena hubungannya dengan Yang Chen, Xiao Tian juga memahami bahwa kedua gadis roh itu tidak dapat menggerakkan mulut mereka dan dengan patuh menyusut ke lengan Yang Chen. Kedua wanita itu tidak lagi takut, dan tubuh mereka berhenti gemetar. Banyak pemikiran ditransmisikan dari jiwa monster asli, dan Yang Chen segera memahami asal-usul kedua wanita tersebut. A. Zhu dan A. Bi awalnya adalah dua tanaman pertama yang ditransplantasikan ke kebun obat oleh pemilik asli kebun obat tersebut. Awalnya adalah tumbuhan roh yang berumur lebih dari 10.000 tahun. Karena mereka yang tertua di kebun obat, mereka diasuh oleh pemilik asli kebun obat. Sebelum pemilik asli kebun obat naik, A. Zhu dan A. Bi sudah sadar. Namun, dia baru saja membangkitkan kebijaksanaan spiritualnya dan masih jauh dari menjadi iblis. Faktanya, di kebun obat, hanya sedikit bahan obat yang dapat mengembangkan kebijaksanaan spiritual. Nutrisi kekuatan spiritual buatan murni semacam ini tidak mungkin mengubah bahan obat di taman obat menjadi iblis. Alasan mengapa kedua wanita itu memiliki kesadaran adalah karena mereka berada di luar, dipelihara oleh roh langit dan bumi dan ditempa oleh esensi matahari dan bulan, dan mereka sudah memiliki kualifikasi untuk menjadi iblis. Di bawah nutrisi kekuatan spiritual yang sangat besar dari taman pengobatan, mereka secara bertahap membuka kebijaksanaan spiritual mereka. Namun, jelas bahwa pemilik asli dari kebun obat tersebut tidak ingin memiliki dua penjahat di kebun obatnya sendiri, sehingga mudah untuk mengekstrak jiwa monster mereka dan memurnikannya bersama dengan taman obat tersebut, menjadi roh dari obat tersebut, botol taman. Tentu saja, karena tubuh mereka berada di kebun obat, kedua roh perkakas tersebut tidak mengalami banyak kerusakan. Alhasil, Azu dan A. Bi menjadi orang yang bertanggung jawab menjaga semua bahan obat yang ada di kebun obat tersebut, hingga pemilik aslinya naik dan menutup lapisan kedua kebun obat tersebut, serta menyegel kedua wanita tersebut di dalamnya, dia. Jika pemilik baru kebun obat tidak dapat membuka lapisan kedua kebun obat, di alam bawah sadar pemilik aslinya, tidak ada cara untuk menjadi pemilik kebun obat. Oleh karena itu, sampai Yang Chen memasuki lapisan kedua kebun obat, Azu dan A. Bi tidak bisa mengambil inisiatif untuk menjalin hubungan tuan pelayan dengan Yang Chen. Ketika Yang Chen masuk, bukan karena kedua wanita itu tidak ingin berkomunikasi dengan Yang Chen, tetapi karena yang pertama masuk adalah Xiao Tian, dan Yazi hampir menjadi musuh alami dari roh perkakas, kedua wanita itu adalah takut saat itu juga dan tidak berani bergerak. Jika bukan karena kemunculan Yang Chen, kedua wanita itu tidak akan berani muncul sama sekali. Memahami asal-usulnya, Yang Chen tentu saja tidak akan memiliki keluhan apapun tentang kedua wanita itu. Sekarang kedua wanita itu telah sepenuhnya mengenalinya sebagai tuan mereka, Yang Chen memiliki dua ahli lagi yang bisa menangani bahan obat. Di masa depan, bahan obat di kebun obat hanya akan tumbuh lebih baik, dan Yang Chen tidak bisa menahan kebahagiaan. Karena keberadaan A. Zhu dan A. Bi, Yang Chen kini hampir paham tentang bahan obat di lapisan kedua kebun obat. Bahkan dengan mentalitas prinsip besar keabadian emas, ketika Yang Chen benar-benar memahami apa bahan obat di taman obat, dia masih terkejut dan tidak dapat mempercayainya. Lapisan kedua dari kebun obat jauh lebih besar dari lapisan pertama, radiusnya hampir 1000 mil. Secara relatif, ini hampir merupakan dunia kecil. Di dekat portal, hanya ada ramuan paling umum, yang ditanam oleh kedua wanita itu sebagai tanaman. Yang benar-benar membutuhkan segala macam lingkungan khusus masih jauh. Dari Azu dan A. Bi, Yang Chen segera mengetahui apa yang ada di taman obat ini. Pada dasarnya bisa dikatakan selama bahan obat yang dibutuhkan di dunia fana, hampir semuanya ada di sini. Bukan hanya ramuan tingkat lanjut, bahkan beberapa tumbuhan yang digunakan oleh orang biasa di dunia fana semuanya ada di sini. Namun, betapapun biasa-biasa saja, ramuan biasa yang telah dirawat dengan hati-hati selama puluhan ribu tahun juga telah menjadi harta karun. Selain hal-hal khusus itu, seperti bahan obat seperti emas dan batu, atau benda seperti inti monster dan roh iblis, selama itu adalah bahan obat yang dibutuhkan untuk pil obat di dunia fana, Yang Chen memiliki hampir semuanya, mereka, dan semuanya adalah ramuan berharga berusia 10.000 tahun. Mungkin puluhan ribu tahun yang lalu, bahan obat ini sangat biasa dan tidak layak untuk disebutkan, sehingga Yang Abadi tidak membawa taman obat bersamanya ketika dia naik, tetapi meninggalkan kesempatan bagi generasi muda. Siapa yang menyangka bahwa setelah puluhan ribu tahun, benda-benda biasa ini akan menjadi harta karun yang langka. Waktu dapat membuat banyak hal membusuk, tetapi juga dapat membuat banyak hal menjadi luar biasa, dan ramuan berusia puluhan ribu tahun yang telah dirawat dengan hati-hati adalah bagian darinya. Kebun obat dirawat dengan baik. Yang Chen sangat memuji. Di lapisan pertama kebun obat, Yang Chen tidak merencanakannya dengan cermat. Yang semula masih seperti sekarang. Dengan Azu dan A. Bi, dia biarkan saja mereka yang mengurusnya. A. Zhu dan A. Bi juga bisa melewati portal. Ketika mereka mengikuti Yang Chen ke lapisan pertama taman obat di luar, Bi pertama kali melihat ramuan berumur 10.000 tahun di sana, serta Blood Phantom Fin yang baru saja memulihkan vitalitasnya. Adapun A. Zhu, dia menatap langsung ke hutan penglai Divine Wood, membuka mulutnya lebar-lebar, bergerak beberapa kali, dan tidak bisa berkata apa-apa. Chapter 614. Sebagai roh alat kayu pertama di kebun obat, setidaknya dalam pemahaman pohon seperti kayu pertama, A. Zhu juga memiliki penglihatan yang baik. Namun, ketika dia melihat hutan penglai Divine Woods, dia masih terkejut dengan langkah besar Yang Chen. Karena ditutupnya kebun obat lapisan kedua,
Zhu dan Bi tidak mengetahui bahwa banyak spesies baru yang ditanam di lapisan pertama. Namun, bagaimanapun juga, kedua wanita itu adalah roh perkakas. Begitu mereka sampai di lapisan pertama, mereka langsung tahu apa yang ditanam di sini. Ramuan obat asli pada dasarnya adalah benih yang dibuang oleh Zhu dan Bi ribuan tahun yang lalu. Karena hubungan dengan kebun obat, tanaman obat berusia ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berhasil dibudidayakan. Pada dasarnya, apa yang ada di sana, kedua wanita itu mungkin sudah jelas. Tapi sekarang, masih banyak hal lainnya. Obat roh 10.000 tahun masih biasa saja. Di lapisan kedua, ada tanaman obat yang berumur puluhan ribu tahun. Namun, penglai Divine Wood dan Blood Phantom Fin bukanlah hal yang umum. Secara khusus, penglai Divine Wood adalah yang terbaik dari yang terbaik. Ini sudah merupakan aura kayu pertama paling murni yang bisa didengar di dunia fana. Setelah berdiri lama, Zhu bereaksi. Begitu dia bangun, dia segera bergegas langsung ke hutan penglai Divine Wood, merasakan aura First Wood yang murni, dia sangat gembira, seolah-olah dia telah mendapatkan sesuatu yang dia sukai. Meskipun esensi sejati kayu pertama adalah aura kayu pertama yang paling murni, secara relatif, Zhu lebih menyukai kayu ilahi penglai, tanaman bertubuh. Sebagai roh perkakas, dia berjalan-jalan melintasi hutan penglai Divine Wood, seperti rusa yang bahagia. Bi di sebelahnya juga memiliki beberapa hal yang aneh. Dia sekarang berjongkok di depan Blood Phantom Fin, dengan rasa ingin tahu menatap Blood Phantom Fin dari atas ke bawah. Tubuhnya adalah pohon anggur giok biru, yang merupakan musuh alami bagi Blood Phantom Fin yang beracun. Jika Blood Phantom Fin ini tidak ditanam oleh tuannya, mungkin dia sudah menggunakan tubuhnya untuk menghilangkan racun dari Blood Phantom Fin. Yang Chen tidak berbicara, membandingkan keakraban Zhu dan Bi dengan tanaman, itu hanya pamer di depan seorang ahli. Kedua roh perkakas itu memiliki tubuh tumbuhan, dan setelah dikorbankan oleh roh perkakas, mereka hampir memiliki naluri untuk berkomunikasi dengan tumbuhan. Meskipun berbagai obat-obatan roh belum tentu cerdas, Zhu dan Bi dapat memahami kebutuhan tanaman itu sendiri melalui kontak dengan tubuh tanaman. Hal ini juga akan memungkinkan kedua wanita tersebut untuk merawat berbagai ramuan roh dengan lebih baik. Dalam hal ini, Zhu dan Bi jelas merupakan ahli penanaman yang paling kompeten. Tidak peduli tanaman apa yang diserahkan kepada mereka, mereka pasti tahu cara membudidayakannya. Fakta bahwa tidak ada ramuan roh di lapisan kedua kebun obat yang layu adalah buktinya. Melihat bahwa Zhu kini telah berhenti berjalan-jalan melalui hutan ilahi penglai, tetapi berubah memegang hutan ilahi penglai satu persatu, meletakkan kepala kecilnya di batang setiap kayu ilahi penglai, seolah-olah sedang mendengarkan sesuatu. Kelakuan aneh Zhu sepertinya membuat Bi tidak peduli sama sekali. Setelah mengamati pohon anggur hantu darah sendirian beberapa saat, dia mulai bekerja. Sebagai artifak spirit, ia memiliki dominasi yang hampir sama dengan pemilik Herb Garden. Segera, semua ramuan 10.000 tahun yang ditransplantasikan kemudian menghilang secara langsung, dan pada saat yang sama, sosok Bi juga menghilang di depan Yang Chen. Namun, Yang Chen tahu bahwa Bi telah membawa ramuan ini ke ruang lapisan kedua, di mana itu lebih cocok untuk pertumbuhan ramuan ini. Zhu masih memeriksa hutan ilahi penglai satu persatu, tetapi pekerjaan Bi telah selesai, dan sosoknya muncul di depan Yang Chen di ruang lapisan pertama. Selanjutnya, Bi tertarik dengan lautan tambahan di sekitar ruang angkasa. Karena Yang Chen secara pengorbanan menyempurnakannya dengan esensi sejati air ke-10, ada lautan tambahan di sekitar ruang taman ramuan. Meskipun tidak ada ramuan laut yang tumbuh di dalamnya, ia sudah memiliki lingkungan pertumbuhan. Harus dikatakan bahwa meskipun Yang Chen memiliki resep pil dalam ingatannya, ditambah resep pil yang dipelajari dalam kehidupan ini, semua bahan mentah yang digunakan dalam pil obat tidak sebaik ramuan obat di laut. Nampaknya mudah bagi setiap orang untuk mengabaikan beberapa bahan yang ada di dasar laut, namun masyarakat awam akan memanfaatkan beberapa hasil laut biasa seperti teripang dan anjing laut berbulu yang mudah ditangkap sebagai obat. Bi berdiri di tepi lautan taman herbal dan segera memahami apa itu. Dengan lambaian tangan kecilnya, sebagian besar lautan menghilang tanpa jejak. Dalam benak Yang Chen, sebuah adegan segera muncul. Di ruang lapisan kedua taman ramuan, tepi ruang juga meluas, berubah menjadi lautan kecil. Tampaknya setelah pengorbanan seni rahasia sejati air ke-10, bahkan ruang lapisan kedua pun mulai bertambah besar. Selanjutnya, Bi mulai mempelajari tanah lapisan pertama Herb Garden. Ini adalah tanah yang telah dimurnikan secara pengorbanan oleh esensi sejati bumi kelima. Meskipun tanah aslinya sudah sangat subur, tidak ada ki bumi kelima yang murni. Merasakan aura yang kuat ini, wajah kecil Bi dipenuhi kegembiraan. Melihat penampilan Bi, dia masih ingin memindahkan tanah yang telah dikorbankan oleh esensi sejati bumi kelima ke ruang lapisan kedua, Yang Chen langsung menghentikannya. Untuk penghalang Yang Chen, Bi terlihat sangat tidak bisa dimengerti, wajahnya penuh dengan keluhan, berdiri di depan Yang Chen, dia sangat tidak bahagia. Jangan khawatir, setelah sisi Zhu selesai, aku akan menggunakan esensi sejati bumi kelima, esensi sejati logam ke-7, esensi sejati kayu pertama, dan esensi sejati air ke-10 untuk mengorbankan pemurnian lapisan kedua taman ramuan. Yang Chen menjelaskan sambil tersenyum. Mendengar penjelasan Yang Chen, Bi berubah dari kesal menjadi gembira, dan senyum bahagia muncul di wajahnya. Tentu saja, Yang Chen lebih bahagia lagi.
Dengan A, Zhu dan A, B, dia tidak hanya bisa lebih menguasai taman ramuan botol murni, tapi dia juga mempunyai dua tangan yang lebih baik untuk merawat ramuan di taman ramuan. Hal semacam ini tidak dapat ditemukan dengan lentera. A, Zhu dan A, B jelas menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu hingga mencapai titik ini. Jika A, Zhu dan A, B memiliki kemampuan seperti itu sebelum pemilik aslinya naik, diperkirakan orang itu akan naik bersama kebun ramuan botol murni. Sekarang semuanya murah bagi Yang Chen. A, Zhu akhirnya mencapai penglai Divine Wood terakhir, menempel pada batang besar, tetapi tangannya tidak dapat menahannya. Wajah kecilnya menempel di bagasi, wajahnya bermartabat, dan butuh waktu lama sebelum dia dengan enggan melepaskannya. Menguasai. Melihat Yang Chen sedang menonton, A, Zhu sedikit terkejut. Dia segera datang dan bergegas ke Yang Chen dengan hormat. Apakah kamu menyukai penglai Divine Woods ini? Yang Chen bertanya sambil tersenyum. A, Zhu mengangguk dengan berat dan menjawab dengan tegas. Namun tak lama kemudian, muncul keraguan, sepertinya ada sesuatu yang tidak berani dia katakan. Apa yang salah? Apa aku salah merawatnya? Yang Chen bertanya dengan bingung. Jika hutan Dewa Penglai ini benar-benar hancur karena dia, itu akan menjadi dosa besar. Guru, sebagian besar hutan Dewa Penglai ini tampaknya memiliki kebijaksanaan spiritual. A, Zhu tidak berbicara, tetapi ketika dia berbicara, itu langsung mengejutkan Yang Chen. Chapter 615. Ia memiliki kebijaksanaan spiritual. Yang Chen terkejut dan buru-buru bertanya, kapan ini terjadi? Pohon umum tidak mudah untuk membuka kebijaksanaan spiritual, tetapi begitu ia memiliki kebijaksanaan spiritual, maka dengan akumulasi yang dalam selama ribuan tahun, ia ditakdirkan untuk menjadi seorang master. Iblis pohon tua Gui Sanyu juga seperti ini, dan hal yang sama berlaku untuk masa depan Mubo. Yang Chen tidak dapat membayangkan masa depan seperti apa yang akan terjadi jika penglai Divine Wood menjadi roh. Jika ini benar, maka dibandingkan dengan kayu ilahi penglai, apakah itu iblis pohon tua atau Mubo, para master masa kini dan masa depan ini, di hadapan iblis kayu ilahi penglai yang berprestasi besar, pastilah berperan sebagai generasi muda. Ini yang terbaru. A, Zhu menjawab dengan sangat tegas, hutan ilahi penglai ini telah mengalami pemeliharaan tanah selama puluhan ribu tahun dengan sedikit kekuatan kemauan, dan telah mengubur benih kebijaksanaan spiritual. Baru-baru ini, telah disiram dengan banyak Firstwood True Essence, dan benih mulai berkecambah perlahan, tetapi kebanyakan orang masih tidak dapat mendeteksinya. Petik 2. Baru-baru ini, Yang Chen merasa sedikit lega. Jika kayu ilahi penglai di kebun obat miliknya mengalami perubahan, dan dia tidak mengetahuinya, itu juga menunjukkan bahwa dia terlalu malas. Dipelihara oleh tanah dengan kekuatan kemauan, dengan jelas dikatakan bahwa itu berada di kuil bumi, dan pada saat itu, Yang Chen menggali lokasi kotak kayu ilahi penglai, itu seharusnya menjadi lokasi di mana orang memujanya, bumi. Dipelihara oleh kekuatan kemauan, sebenarnya ada benih kesadaran spiritual, sungguh suatu hal yang ajaib. Namun, Tuan, sayang sekali. Yang Chen merasa lega, Zhu tiba-tiba menghela nafas, dan Yang Chen agak bingung. Sayang sekali, Yang Chen tidak mengerti apa yang dimaksud Zhu, dan bertanya dengan ragu. Periode terakhir pemeliharaan esensi sejati kayu pertama seharusnya menjadi waktu paling kritis untuk membuka kesadaran spiritual, tetapi ketika mereka menerima esensi sejati kayu pertama, mereka juga sepenuhnya menerima kesadaran spiritual sang guru. Zhu menjawab dengan menyesal. Apa yang akan terjadi? Yang Chen masih tidak mengerti, tapi dia tahu mengapa ini terjadi. Pada saat itu, Yang Chen ingin mengendalikan aliran esensi sejati kayu pertama. Tentu saja, dia harus menggunakan kesadaran spiritualnya untuk mengendalikannya, yang juga merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Begitu mereka mendapatkan kesadaran, mereka secara otomatis akan memperlakukan tuannya sebagai tuannya. Masih ada nada penyesalan dalam nada suara Zhu. Tampaknya penglai Divine Wood Demons ini tidak sepadan. Yang Chen juga tercengang. Sebagai seorang kultivator, Yang Chen secara alami mengetahui perbedaan antara ras iblis bebas dan ras iblis yang mengakui seorang guru. Setelah mengenali seorang master, akan ada beberapa batasan. Setidaknya sampai batas tertentu, ahli sebenarnya masihlah iblis yang berkultivasi sendiri. Namun, sekarang Yang Chen tidak punya pilihan lain. Ketika dia mengendalikan esensi sejati kayu pertama untuk mengairi kayu ilahi penglai, dia hanya ingin menyerap solusi spiritual esensi sejati kayu pertama. Dia tidak berpikir untuk membudidayakan ras monster apapun, dia juga tidak berpikir untuk memberi tanda kesadaran spiritual pada penglai Divine Woods ini. Itu benar-benar tidak disadari. Justru karena inilah penglai Divine Wood, yang telah lama dijelajahi oleh kesadaran spiritual Yang Chen pada benih kesadaran spiritual, tidak sesederhana Yang Chen menghilangkan tanda kesadaran spiritual. Mereka telah dengan kuat mengingat kesadaran spiritual Yang Chen dalam jiwa mereka, dan secara alami mengakui Yang Chen sebagai tuan mereka. Bahkan jika itu adalah roh peralatan kebun obatnya sendiri, Zhu masih merasa kasihan pada hutan ilahi penglai ini. Ini bukanlah pengkhianatan terhadap Yang Chen, tetapi rasa kasihan yang murni terhadap jenis kayu spiritual antara langit dan bumi yang mengalami nasib seperti itu. Yang Chen juga merasa kasihan, tapi selain rasa kasihan, ada lapisan kegembiraan. Jika ini masalahnya, bukankah itu berarti dia memiliki lebih banyak master yang tersedia untuknya? Terlebih lagi, mereka masih merupakan tipe yang paling setia. Berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi mereka untuk membuka kesadaran spiritualnya?
Yang Chen dengan cepat menenangkan pikirannya dan bertanya dengan sangat serius. Setidaknya 10 tahun, dan mereka harus selalu mempertahankan tingkat irigasi Firstwood True Essence. Zhu memperkirakan secara kasar, lalu menjawab. Selama 10 tahun, dan untuk selalu mengontrol irigasi esensi sejati kayu pertama, bahkan Yang Chen pun tidak bisa menahan nafas. Jika dia ingin melatih sekelompok bawahan senior, itu juga merupakan usaha yang sulit. Jika saya meningkatkan kecepatan irigasi Firstwood True Essence, apakah efeknya akan lebih baik? Yang Chen bertanya dengan cemberut. Jika mereka hanya bisa melayani penglai Divine Woods selama 10 tahun, itu akan sangat disayangkan. Tentu saja. Zhu melirik Yang Chen, dan sepertinya sedikit mengeluh. Jika kamu bisa merendamnya dalam Firstwood True Essence, kecepatannya akan lebih cepat. Jika mereka direndam dalam esensi sejati kayu pertama, apakah akan ada masalah? Yang Chen khawatir penglai Divine Woods ini akan mendapat masalah jika diairi dengan Firstwood True Essence dalam jumlah besar, jadi dia mencoba mengontrol jumlah Firstwood True Essence. Sekarang Zhu mengatakan ini, bukankah usahanya sebelumnya sia-sia? Kita harus tahu bahwa gua abadi pohon beringin bukannya tanpa pohon iblis, tetapi masih diledakkan oleh solusi spiritual esensi sejati kayu pertama. Yang Chen juga demi keselamatan, jika tidak, dia tidak akan menghabiskan upaya seperti ini. Kayu surgawi alami bukanlah kayu biasa kita. Semakin kuat esensi sejati kayu pertama, semakin baik. Bagaimana bisa ada masalah? Zhu dengan cepat menjawab, apakah guru berpikir bahwa kata-kata ilahi dari kayu ilahi penglai ini mudah untuk diucapkan? Diberi pelajaran oleh roh alat, ini adalah pertama kalinya bagi Yang Chen. Namun, hal ini memungkinkan Yang Chen menemukan cara yang lebih cepat untuk mengolah kayu ilahi penglai. Setelah memikirkannya, Yang Chen masih bertanya, di kebun obat ini, dapatkah ia menghasilkan banyak esensi sejati kayu pertama? Tentu saja tidak di lapisan pertama. Zhu menjawab dengan serius, tetapi lapisan kedua baik-baik saja, tidak ada masalah dengan berapa banyak esensi sejati kayu pertama. Transplantasikan ke lapisan kedua, Yang Chen dengan tegas memerintahkan. Kayu ilahi penglai secara alami dirawat oleh Zhu. Segera, Zhu memindahkan penglai Divine Woods ini ke lokasi yang sesuai di lapisan kedua. Setelah melakukan semua ini, Zhu dan Bi dengan penasaran menatap Yang Chen, tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Yang Chen tidak menjelaskan, dan langsung mengendalikan ruang taman obat, membentuk lubang besar di sisi kayu ilahi penglai. Kemudian, di mata Zhu dan Bi yang bingung, dia mengeluarkan labu tersebut, membuka botolnya, dan mulai menuangkannya ke dalam lubang besar. Solusi spiritual esensi sejati kayu pertama terbang ke dalam lubang besar seperti air terjun. Setelah beberapa saat, Yang Chen menuangkan setengah dari solusi spiritual esensi sejati kayu pertama, dan lubang besar juga terisi. Sejak solusi spiritual esensi sejati kayu pertama mulai mengalir, Zhu dan Bi langsung menjadi dua patung yang terpana, melihat situasi di depan mereka terkejut dan tidak bisa bergerak lagi. Siapa yang mengira bahwa esensi sejati kayu pertama yang berharga, aura kayu pertama yang paling murni antara langit dan bumi, sebenarnya telah terkondensasi menjadi tetesan cairan. Hal yang paling luar biasa adalah solusi spiritual seperti itu, sebenarnya ada begitu banyak danau kecil. Makanan seperti ini, berapa lama? Yang Chen menyimpan labu itu dan bertanya dengan santai. Chapter 616. Baik Zhu maupun Bi sudah lama berada di sana tanpa mengeluarkan suara. Bahkan jika mereka adalah roh perkakas, meskipun tubuh mereka juga merupakan tanaman merambat giok biru dan pohon persik, bahkan jika mereka dapat mengerahkan semua kekuatan spiritual dari taman obat untuk memberi makan suatu tempat kapan saja, kapan mereka pernah melihat pemandangan seperti itu? Esensi sejati kayu pertama saja tidak cukup, ternyata itu adalah cairan spiritual yang dipadatkan oleh esensi sejati kayu pertama. Tetesan ini cukup membuat orang mengeluarkan air liur, tetapi Yang Chen menuangkannya seolah tidak memerlukan biaya apapun. Untuk sesaat, kedua wanita itu terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Baru setelah Yang Chen bertanya lagi, Zhu menyadari bahwa tuannya mempunyai sesuatu untuk ditanyakan. Setelah memperkirakan dengan tergesa-gesa, dia dengan cepat menjawab, jika demikian, akan memakan waktu paling lama 1 tahun sebelum mereka memiliki kebijaksanaan spiritual dan dapat mulai berkultivasi. Mendapat jawaban ini, Yang Chen juga diam-diam bahagia di dalam hatinya. Masing-masing penglai Divine Woods ini memiliki kualitas yang sangat baik. Bisa dibayangkan setelah membuka kebijaksanaan spiritualnya, bakatnya dalam berkultivasi sama sekali tidak buruk. Dengan puluhan bawahan setia ini, Yang Chen bisa melakukan banyak hal dengan lebih mudah. Jaga mereka baik-baik, Yang Chen memberitahu Zhu dan Bi, lalu kembali keluar. Dua roh alat, Zhu dan Bi, telah menerima manfaat besar dari Yang Chen, dan Yang Chen berjanji akan segera mengorbankan lapisan kedua ruang taman obat setelah keluar, jadi mereka sangat gembira. Tentu saja, mereka menaruh kata-kata Yang Chen di dalam hati mereka dan tidak berani melupakannya. Yang Chen tidak melupakan niat awalnya untuk keluar kali ini. Esensi sejati kayu pertama telah ada di tangannya, dan seni rahasia sejati kayu pertama juga telah selesai. Selanjutnya, dia akan pergi dan mengumpulkan bakat kecil masa depan yang mengerikan, Mubo. Setelah mengidentifikasinya, Yang Chen mengemudikan pesawat ulang-alik untuk terus bergerak maju. Sambil memegang botol kebun obat di tangannya, Yang Chen memulai pemurnian pengorbanan secara keseluruhan.
Sekarang budidaya Yang Chen telah meningkat ke tingkat yang besar, dan rasa spiritualnya menjadi sangat kuat, pemurnian pengorbanan jauh lebih mudah daripada di masa lalu, dan juga menghemat banyak waktu. Awalnya, Yang Chen telah melakukan pemurnian pengorbanan lapisan kedua seni rahasia pemurnian harta karun roh surgawi dan lapisan keempat seni rahasia formasi pengorbanan iblis bumi. Sekarang hanya digabungkan dengan Aula Kubah untuk melakukan pemurnian pengorbanan. Hanya dalam waktu setengah tahun, Yang Chen menyempurnakan kembali kebun obat menjadi lapisan kedua timba langit dan lapisan keempat iblis bumi. Kali ini, dengan promosi jin dan kayu pertama, Yang Chen segera mencoba melakukan pengorbanan pemurnian lapisan ketiga timba langit dan lapisan keenam iblis bumi. Tahap awal dari proses pemurnian pengorbanan berjalan lancar, seolah-olah itu adalah hal yang biasa. Tentu saja Yang Chen juga memahami bahwa Azu dan Bi mengenalinya sebagai tuan mereka. Seluruh kebun herbal tidak menolak sama sekali, jadi proses penyempurnaannya sangat lancar. Zhu dan Bi dengan gembira memandangi seluruh ruangan di kebun obat, semua tanah telah berubah menjadi lapisan bumi kelima, dan setelah dikorbankan disempurnakan oleh esensi sejati logam ketujuh, bahkan tanah tersebut mengandung aura logam ketujuh, dengan arti bumi melahirkan logam. Laut di sekitarnya lebih luas, dan hutan pertama tumbuh subur. Dibandingkan dengan tanaman kayu pertama, peningkatan pada kayu kedua tidak terlalu terlihat. Pertama, Yang Chen tidak memiliki esensi sejati kayu kedua, dan kedua, Yang Chen tidak memiliki begitu banyak solusi spiritual esensi sejati kayu kedua untuk memberi nutrisi pada semua bahan obat kayu kedua. Saya sangat ingin melihat obat-obatan roh langka apa yang ada di lautan. Sebuah pemikiran melintas di benak Yang Chen dari botol yang jauh, tapi itu adalah pemikiran umum Zhu dan Bi. Sebelumnya tidak ada kondisi, namun kini terdapat lautan luas yang sangat cocok untuk ditanami. Akan ada peluang. Yang Chen mengirimkan sedikit pemikiran kepada Zhu dan Bi, dan kemudian menghentikan pengorbanan pemurnian botol kebun obat yang dimurnikan, dan mulai memikirkan di mana dia berada. Menurut perhitungan Yang Chen, dia belum sampai di hutan tempat Mubo berada. Namun, cuaca di sekitarnya sudah dingin, dan salju putih mulai bermunculan di sepanjang jalan. Mengingat Mubo lahir di hutan cemara, Yang Chen membuka kesadaran spiritualnya dan mulai perlahan mencari pohon cemara di sepanjang jalan. Sekarang kesadaran spiritual Yang Chen dapat mencakup setidaknya beberapa ratus mil. Selama kecepatannya sedikit lebih lambat, dia bisa terbang dan dia bisa mengetahui pergerakan dalam jarak 100 mil. Jenis pohon apa yang ada di sana, sekilas terlihat jelas. Setelah pergi ke utara sejauh ribuan mil, Yang Chen memperhatikan bahwa ada lebih banyak lagi angin astral dingin di sekitarnya. Secara umum, binatang iblis yang lebih lemah akan terluka parah oleh angin astral semacam ini, belum lagi rasa dingin yang tercampur di dalamnya, yang hampir bisa membekukan seseorang dalam sekejap. Itu hanya hawa dingin atau hanya angin astral, kekuatannya tidak banyak, tetapi semua orang tahu bahwa jika sesuatu membeku, ketika membeku dan rapuh, selama sedikit tenaga digunakan, seluruh tubuh akan hancur. Angin astral ditambah hawa dingin merupakan efek yang luar biasa. Tak heran jika Mubo meraih prestasi seperti itu di kemudian hari. Tumbuh dalam lingkungan seperti itu, sejak perkecambahan, ia tumbuh dalam kesulitan sepanjang waktu, mengalami penderitaan yang tak terhitung jumlahnya, dan menghadapi ujian hidup dan mati kapan saja. Orang seperti itu, monster, jika dia tidak memiliki masa depan, itu akan menjadi hal yang aneh. Yang Chen berada di dalam pesawat ulang-alik dan tidak harus menahan angin astral ini secara langsung. Namun, setelah memperhatikan angin astral, Yang Chen menyingkirkan pesawat ulang-alik dan berbalik untuk terbang dengan pedangnya sendiri. Adakah yang lebih baik daripada melawan angin astral semacam ini kapan saja untuk mengkonsolidasikan basis budidayanya? Angin astral yang dingin bertiup ke tubuh, seperti pisau yang tak terhitung jumlahnya tergores. Bahkan Yang Chen harus memaksa angin astral keluar dari tubuhnya dan terbang perlahan. Tetapi segera, Yang Chen menemukan bahwa efek ini tidak baik, dia melepaskan perlawanan, membiarkan angin astral bertiup ke tubuhnya, dan dia mulai mengembangkan teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning, mengandalkan kekuatan fisik untuk melawan angin astral. Angin astral bercampur dengan es dan salju dan terus menerpa tubuh Yang Chen. Tubuh Yang Chen sepertinya terbuat dari baja halus, tidak peduli apa yang menimpanya, itu akan hancur. Dalam keadaan seperti itu, Yang Chen secara tak terduga menemukan bahwa untuk menahan angin dingin dan astral serta jenis es dan salju ini, kecepatan budidaya teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning juga telah meningkat. Tampaknya ini adalah efek pertahanan pasif di bawah tekanan. Dengan keuntungan sebesar itu, Yang Chen tentu tidak terburu-buru untuk segera mencari Mubo. Di daerah yang dilanda salju yang begitu luas, saat mengolah teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning, dia perlahan mencari hutan cemara yang sangat langka. Dia tahu kalau itu ke arah ini, tapi dia tidak tahu lokasi spesifiknya. Di wilayah jutaan mil ini, rasanya seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Namun, Yang Chen tidak terburu-buru. Bagaimanapun, dia bisa meredam teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning. Bahkan jika dia tidak dapat menemukannya pada akhirnya, Yang Chen tidak akan kecewa. Itu hanya berarti bahwa Mubo dan dirinya sendiri tidak ditakdirkan. Bagi para kultivator, nasib juga sangat penting. Aneh untuk mengatakan bahwa ketika Yang Chen perlahan terbang di area ini dengan mentalitas ini, dia tiba-tiba menemukan hutan cemara dalam lingkup kesadaran spiritualnya. Chapter 617. Sengaja menanam bunga tapi tidak membiarkannya mekar, tanpa sengaja menyisipkan pohon willow, mungkin begitulah keadaannya.
Ketika Yang Chen menyadari hal ini, dia juga sedikit tersenyum. Tampaknya Mubo ini mungkin benar-benar ditakdirkan bersamanya dalam kehidupan ini. Perlahan terbang, kesadaran spiritual Yang Chen mulai menjelajah secara tidak hati-hati di hutan cemara. Kemunculan hutan cemara seperti itu di utara bukanlah hal yang mengejutkan, namun dalam cuaca ekstrim seperti ini, hal itu terbilang jarang terjadi. Hutan cemara ini memiliki radius 100 mil. Hampir tidak ada orang yang menginjakan kaki di padang es ini, sehingga tidak ada jejak tempat tinggal manusia di sini. Setelah kesadaran spiritual yang kuat memindainya, Yang Chen segera menemukan bahwa ada pembuluh darah spiritual di bawah hutan cemara ini. Pantas saja banyak sekali pohon cemara yang tumbuh, dan juga akan ada pria mempesona seperti Mubo, ternyata seperti ini. Kesadaran spiritual Panggung Daceng menjelajahinya, dan pergerakan di hutan cemara sekilas terlihat hampir jelas. Setelah beberapa saat, Yang Chen menemukan setidaknya 100 pohon cemara. Basis budidayanya berasal dari tahap pemurnian Qi hingga tahap puncak Jidan. Yang Chen tidak dapat menentukan Mubo mana yang dia cari, jadi dia hanya bisa mencarinya sesuai dengan bakat kultivasinya. Ngomong-ngomong, pohon cemara yang bisa menjadi monster ini semuanya luar biasa di hutan cemara ini, jika tidak maka mustahil untuk menonjol di antara hampir ratusan ribu pohon cemara. Namun, Mubo yang dicari Yang Chen adalah seorang jenius yang langka, dan bakat kultivasinya benar-benar luar biasa. Oleh karena itu, selama Yang Chen menemukan yang terbaik, itu tidak salah. Tentu saja bakat itu tidak mutlak. Karakter dan peluang yang diperoleh juga dapat mengubah kondisi kehidupan seseorang. Hal ini berlaku pada manusia, dan hal yang sama juga berlaku pada monster. Di bawah tekanan kesadaran spiritual tahap Daceng Yang Chen, bahkan monster cemara, yang telah mencapai tahap puncak Jidan, tidak bisa menahan sedikit gemetar. Meski pohon cemara ini belum disulap, semuanya berbentuk pohon besar. Tampaknya hanya batang dan puncak pohon yang bergetar karena angin kencang, tetapi Yang Chen mengerti bahwa mereka takut. Seorang kultivator tahap puncak Jidan, yang dieksplorasi oleh master tahap Daceng dengan kesadaran spiritualnya, pasti akan ketakutan. Tentu saja, orang aneh seperti Yang Chen adalah pengecualian. Kelompok pohon cemara ini berada dalam kondisi seperti itu. Mereka semua mengira sedang ditatap oleh master Panggung Daceng, sehingga mereka semua terdiam dan tidak berani melakukan gerakan ekstra apapun. Setiap monster cemara, Yang Chen dengan hati-hati mengeksplorasi. Setiap situasi, Yang Chen memiliki pemahaman tertentu. Segera, perhatian Yang Chen terfokus pada dua pohon cemara. Yang satu secara alami adalah monster cemara dari tahap puncak Jidan, dan yang lainnya adalah monster cemara kecil yang baru saja memadatkan dannya. Yang memiliki basis budidaya tertinggi, Yang Chen pasti akan memperhatikan. Namun, Yang Chen menemukan bahwa monster cemara dari tahap puncak Jidan ini bukanlah yang terbaik. Alasan mengapa ia memiliki basis budidaya tertinggi adalah karena ia yang tertua. Di bawah pemeliharaan pembuluh darah spiritual selama bertahun-tahun, ia telah mencapai tahap sekarang. Monster cemara kecil muda lainnya adalah yang memiliki kualifikasi terbaik yang dimiliki Yang Chen. Tubuhnya memegang mahkota pohon di sekitar pohon cemara biasa, dan tidak ada bekas cabang samping pada batangnya yang panjang. Batangnya lurus ke atas dan tidak ada bekas luka atau apapun. Sistem akarnya sangat kokoh dan berkembang, hampir beberapa kali lebih besar dari pohon cemara di sekitarnya. Selain itu, ada hal lain. Monster cemara kecil ini memiliki kekuatan spiritual yang lebih lembut dibandingkan yang lain. Biarpun dia berada di alam yang sama, dia sedikit lebih kuat dari orang di sekitarnya. Setelah menentukan dua tujuan ini, Yang Chen menggunakan seni rahasia pengendalian binatang untuk menyampaikan pemikirannya. Segera dia bersentuhan dengan pikiran monster cemara dari tahap puncak Jidan. Saya tidak tahu ahli mana yang datang, mohon maafkan saya. Sebagai monster cemara tertua dan paling berkualitas, pohon tua tahap puncak Jidan secara alami menjadi kepala keluarga cemara ini. Karena tertekan oleh kesadaran spiritual alam Daceng Yang Chen, pohon tua itu menerima begitu saja dan meminta Yang Chen untuk memaafkannya terlebih dahulu. Kami tidak menyinggung perasaannya, mengapa kami harus memintanya memaafkan kami? Sebuah pemikiran di sebelahnya sangat jelas. Yang Chen tidak bisa menahan tawa. Ekspresi ketidakpuasan ini sebenarnya adalah monster cemara kecil yang dia sukai. Yang Chen tidak berbicara, dia mendengus dengan marah, dan kesadaran spiritual menekannya. Kesadaran spiritual alam Daceng langsung turun ke kepala monster cemara kecil itu. Tiba-tiba, monster cemara kecil itu tampak memiliki gunung besar di kepalanya. Sosok Yang Chen sepertinya tiba-tiba berubah menjadi dewa terkuat, dan dia bisa menghancurkan monster cemara kecil itu menjadi berkeping-keping kapan saja dan di mana saja. Di bawah tekanan seperti itu, monster cemara kecil itu tiba-tiba meledak, dan tubuhnya tiba-tiba menunjukkan warna hijau. Kepingan salju di kanopi berjatuhan, dan secara tak terduga menahan tekanan kesadaran spiritual Yang Chen. Ia tidak mau menyerah sama sekali. Sekilas, dia adalah anak yang keras kepala. Menarik, Yang Chen mencibir, dan cibiran itu membuat orang bergidik. Tuan, tenangkan amarahmu. Anak itu tidak berakal sehat, saya juga meminta tuannya memaafkannya. Ketika pohon cemara tua melihatnya, dia hampir ketakutan hingga berkeringat dingin. Untungnya, dia hanyalah pohon cemara dan tidak mau berkeringat. Namun, dia masih buru-buru mengungkapkan niatnya kepada Yang Chen untuk meminta Yang Chen menenangkan amarahnya. Monster cemara kecil ini adalah keturunannya. Sekarang Yang Chen sudah senior, dia masih berani membantahnya seperti ini, yang benar-benar membuat pohon cemara tua itu terkejut.
Jika Yang Chen marah dan menghancurkan seluruh keluarga mereka, sepertinya itu bukan masalah besar, dan dengan kesadaran spiritual Yang Chen, itu bukanlah hal yang sulit. Ia tidak takut dengan tekanan, bahkan berani mengutarakan pendapatnya di hadapan kesadaran spiritual alam Dacheng, kemauannya ulet. Yang Chen bahkan telah memutuskan bahwa makhluk kecil ini adalah monster generasi masa depan Mubo yang dia cari. Jika kamu ingin aku menenangkan amarahku, aku bisa. Yang Chen langsung mengirimkan pesan kepada pohon tua di alam puncak Jidan, si kecil ini sangat menarik, saya berniat menerimanya sebagai murid, bagaimana menurut Anda? Baru saja, dia masih di bawah tekanan kesadaran spiritual, dan dalam sekejap, dia ingin menerima seorang murid. Perubahan ini membuat pohon tua itu bingung beberapa saat. Melihat Yang Chen, dia tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Menurutku dia memiliki bakat yang bagus, aku berniat menerimanya sebagai murid, bagaimana menurutmu? Melihat pohon tua itu dalam keadaan linglung, Yang Chen bertanya lagi. Saat itulah pohon tua itu bereaksi. Ia buru-buru menyampaikan pikirannya, ini adalah keberuntungan cucuku karena kamu menyukainya. Aku tidak bisa meminta lebih banyak lagi. Saya tidak ingin menjadi muridnya. Pohon tua itu menyatakan kesediaannya di sini, dan pohon cemara kecil di sana berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Ketika dia membuka mulutnya, pohon tua itu sangat ketakutan hingga dia hampir bergegas menutup mulutnya. Kamu tidak mau. Yang Chen sedikit terkejut. Jika seseorang dalam ras monster bersedia mendukung mereka, hampir semuanya menginginkannya, tetapi makhluk kecil ini sebenarnya tidak mau. Chapter 618. Kamu hanyalah seorang kultivator tahap awal Jidan, mengapa kamu harus menjadi tuanku? Kali ini, si kecil secara langsung mengatakan basis kultivasi Yang Chen yang sebenarnya, dan bahkan menyadari bahwa Yang Chen bukanlah seorang kultivator ras monster, tetapi seorang kultivator. Yang Chen tercengang. Dia telah menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menekan semua pohon cemara di sini, hanya untuk memberi mereka ilusi, biarkan mereka merasa bahwa dia adalah master tahap Dacheng, dan tidak berani melawan. Bahkan pohon tua di tahap puncak Jidan pun tertipu olehnya, namun pohon itu terlihat jelas oleh monster pohon kecil itu. Setelah linglung, Yang Chen tidak bisa tidak mengagumi hatinya, kali ini dia mengambil harta karun. Terlepas dari apakah monster pohon kecil itu adalah penjahat Mubo, penglihatan ini dan cara untuk tidak ditekan oleh kesadaran spiritual pasti dapat menempati tempat di antara master ras monster masa depan. Kamu baru saja berada di tahap Jidan. Mendengarkan perkataan monster pohon kecil, pohon tua di tahap puncak Jidan juga mulai bergetar. Ia sangat jelas melihat penglihatan cucunya, bahkan ia tidak bisa menyembunyikannya. Yang Chen ternyata baru berada di tahap awal Jidan, dan dia masih memanggilnya senior. Kesadaran spiritual Yang Chen terlalu kuat. Ketika dilepaskan untuk menekan pohon cemara ini, mereka hampir tidak berani meragukannya. Ada juga monster pohon kecil yang mengajukan pertanyaan. Aku berada di tahap awal Jidan, tapi aku masih bisa menjadi tuanmu. Sosok Yang Chen telah terjatuh dan berdiri di depan monster pohon kecil itu. Bicaralah setelah kamu mengalahkan kami. Monster pohon kecil itu tidak dapat berbicara, tetapi gagasan yang disampaikan tiba pada saat yang sama, tetapi itu adalah cabangnya yang tebal. Monster pohon kecil itu sangat percaya diri, dan Yang Chen sangat yakin akan hal ini. Hal ini menunjukkan bahwa ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal semacam ini, artinya monster pohon kecil setidaknya bersaing dengan teman lainnya di sini. Dengan kekuatannya di tahap awal Jidan, ia berani menantang Yang Chen, dan ia masih begitu percaya diri, menandakan bahwa ia telah menang lebih dari satu kali. Mungkin pohon cemara tua itu bukanlah lawannya. Tahap awal Jidan dapat menghadapi tahap puncak Jidan, kinerja kuat semacam ini hampir dapat dibandingkan dengan Yang Chen saat ini. Yang Chen sekarang semakin tertarik dengan penampilan monster pohon kecil itu. Dia hampir yakin bahwa lelaki kecil ini adalah penjahat masa depan, Mubo. Berdiri di tempat yang sama, Yang Chen tidak bergerak dan langsung menggunakan tubuhnya untuk menerima serangan monster pohon kecil itu. Boom! Cabang tebal monster pohon kecil itu tergambar di tubuh Yang Chen. Tubuhnya, yang telah ditempa oleh teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning Yang Chen, masih merasakan semburan rasa sakit. Jika dia tidak bersiap dan sudah menyiapkan lonceng emas, pukulan ini mungkin akan membuat kulit Yang Chen terkoyak. Itu tidak cukup kuat, dan cara menyerangnya tunggal. Yang Chen menggelengkan kepalanya ke arah monster pohon kecil di depannya, dan masih tidak bergerak. Yang Chen menggelengkan kepalanya ke arah monster pohon kecil di depannya dan masih tidak bergerak. Ini adalah metode umum monster pohon. Sekali terjerat oleh akarnya, mereka akan terikat, lalu semakin erat, dan akhirnya tidak mampu menopang dan mati. Namun, Yang Chen hanya mengulurkan tangannya dan menarik lengannya, dan akar paling tebal yang menjerat dirinya pun ditarik. Kemudian Yang Chen hanya menariknya beberapa kali, tetapi monster pohon kecil itu dengan jelas merasakan kekuatan besar yang menarik anggota tubuhnya, dan tidak dapat lagi menjerat Yang Chen. Boom! Sebatang pohon besar tiba-tiba terentang, tetapi beberapa pohon cemara di sekitarnya melihat situasinya tidak baik, dan mereka semua menyerang. Yang Chen masih tidak mengelak, dan membiarkan serangan menimpanya. Bang bang bang, serangkaian suara terdengar, sekelompok pohon cemara hanya merasakan serangan mereka jatuh pada bongkahan besi, dan kekuatan guncangannya bahkan membuat mereka merasakan sakit. Jagoan! Terdengar suara benda melintasi ruang dengan kecepatan tinggi, dan cahaya serta bayangan hijau zamrud menembus ruang, langsung memotong tenggorokan Yang Chen. Dengan suara yang tajam, bayangan hijau itu berhenti, tapi itu adalah pedang terbang dengan atribut kayu.
Pada pandangan pertama, ia dimurnikan dari tubuhnya sendiri, tetapi pada saat itu, ia berhenti di depan tenggorokan Yang Chen, dan tidak dapat bergerak sedikitpun. Flying Sword bagus, tapi waktu tempernya terlalu singkat, dan materialnya tunggal, tidak ada material lain untuk melengkapinya, entah itu ketajaman atau teksturnya, agak kurang. Yang Chen menoleh dan melihat ke arah pemilik pedang terbang, pohon cemara tua di tahap puncak Jidan. Di sini, hanya dia yang memiliki kemampuan untuk menyempurnakan pedang terbang, dan pohon cemara lainnya tidak memiliki level seperti itu. Ini adalah kesedihan para penggarap monster biasa. Untuk waktu yang lama, tanpa adanya warisan, mereka hanya bisa bercocok tanam sesuai dengan naluri mereka sendiri. Dalam hal pemurnian dan alkimia, mereka sangat lemah, bahkan jika mereka sekuat monster pohon tua Guisanyu, mereka juga memiliki masalah yang sama. Baru setelah dia bertemu Yang Chen dia perlahan-lahan mengubah pandangannya. Kalian semua sudah menggerakkan tangan kalian, sekarang giliranku, kan? Yang Chen tersenyum pada pohon cemara tua itu. Senyuman ini, di mata pohon cemara tua, tiba-tiba menimbulkan firasat buruk. Pohon cemara tua itu dengan tergesa-gesa melontarkan sedikit pemikiran, Tuan, mohon belas kasihan. Begitu pikiran itu muncul, sosok Yang Chen sudah muncul di sampingnya. Tidak terlihat bagaimana Yang Chen menyerang, tetapi dia hanya mengulurkan tangan dan memeluk tubuh pohon cemara tua, lengannya mengerahkan kekuatan, dan berteriak, naik. Tubuh besar pohon cemara tua, di bawah tarikan lengan Yang Chen, mulai meninggalkan tanah, dan ditarik keluar oleh Yang Chen. Yang Chen tidak memberi kesempatan pada pohon cemara tua itu, tangannya berubah posisi berulang kali, tetapi dalam sekejap, tubuh pohon cemara tua itu benar-benar ditarik keluar dari tanah. Meraih akar utama pohon cemara tua, tanpa menggunakan kekuatan spiritual apapun, dia langsung membuangnya. Pohon cemara yang besar dan lengkap langsung dilempar ke udara oleh Yang Chen, dan kemudian jatuh ke tanah jauh. Dengan keras, benda itu menghantam tanah dengan keras. Meskipun pohon cemara tua sudah berada di tahap puncak Jidan, tubuhnya tidak pernah meninggalkan tanah, dan ia mulai panik. Yang Chen tidak lagi mempedulikannya, sosoknya melintas lagi, dan dia datang ke depan monster pohon kecil itu, melakukan hal yang sama. Tidak peduli bagaimana monster pohon kecil itu berjuang, dan bagaimana akarnya terus menembus kedalaman tanah, ia tidak dapat menahan kekuatan besar dari tangan Yang Chen. Setelah beberapa saat, tubuh monster pohon kecil ditarik keluar dari tanah, dan kemudian Yang Chen mengikuti hukum, melemparkan monster pohon kecil dan puncak pohon cemara tua panggung Jidan bersama-sama. Patriark tua dan bintang masa depan ditarik keluar oleh Yang Chen, dan pohon cemara lain di sekitar mereka hampir gila. Cabang dan batu yang tak terhitung jumlahnya, seperti tetesan air hujan, terbang menuju Yang Chen. Diam, suara Yang Chen tiba-tiba menjadi keras, dan kemudian terdengar suara mendengung di tubuhnya, seolah-olah bel raksasa berbunyi di tubuh Yang Chen, dan suara bel rendah dengan cepat menyebar kemana-mana. Segala sesuatu yang terbang ke Yang Chen berubah menjadi bubuk secara diam-diam dalam sekejap. Selama bunyi bel masih dalam jangkauan, pohon-pohon cemara yang melancarkan serangan itu seperti terkena pukulan keras, semuanya berhenti bergerak, dan semua cabangnya juga bergelantungan dengan lembut. Pada pandangan pertama, sepertinya mereka mengalami koma. Chapter 619. Tanpa diduga, pohon cemara tua dan monster pohon kecil tetap terjaga. Seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda memandang Yang Chen saat ini, seolah-olah mereka sedang melihat setan, penuh ketakutan. Sangat mudah untuk menghancurkanmu, kata Yang Chen sambil berjalan ke sisi yang tua dan yang muda. Kedua monster pohon itu sedang menancapkan kembali akarnya ke dalam tanah. Ketika mereka melihat Yang Chen datang, monster pohon kecil itu masih ingin bertarung. Tubuh Yang Chen tiba-tiba keluar dari dua naga api dan dengan cepat mengepung kedua pohon cemara itu. Dua naga api, satu ungu dan satu hijau, terbang naik turun di sekitar dua pohon cemara, dan bahkan menggosok kulit kayunya saat terbang. Nyala api yang mengamuk memancarkan suhu tinggi yang sangat tinggi, jadi tidak ada keraguan bahwa Yang Chen dapat mengubahnya menjadi abu kapan saja jika dia mau. Apa yang kamu lakukan pada mereka? Monster pohon kecil itu memang gigih. Saat ini, dia tidak peduli dengan keadaan dirinya dan pohon cemara tua, tetapi bertanya tentang keadaan pohon cemara lainnya. Mereka hanya kehilangan kesadaran untuk sementara waktu. Jawab Yang Chen sambil tersenyum. Untuk si kecil yang masih peduli dengan teman-temannya dalam situasi ini, Yang Chen semakin selaras dengan nafsu makannya. Untuk menunjukkan bahwa dia tidak berbohong, hati Yang Chen bergerak, kekuatan spiritualnya dirangsang, dan lonceng emas di tubuhnya mengeluarkan suara yang teredam. Namun kali ini, tidak seperti terakhir kali orang-orang terpana, melainkan membangunkan mereka. Segera semua pohon cemara di sekitarnya terbangun. Semua orang melihat dua naga api di samping pohon cemara tua dan monster pohon kecil, dan semuanya terkejut. Tetapi pada saat ini, semua orang tahu bahwa nyawa kedua orang itu tergantung di tangan Yang Chen, jadi tidak ada yang berani bertindak gegabah. Faktanya, dengan serangan sebelumnya, semua pohon cemara tahu bahwa meskipun mereka bergabung, mereka tidak bisa menjadi lawan Yang Chen. Sekarang kehidupan sang patriark tergantung pada seutas benang, tidak ada yang berani membuat marah Yang Chen dengan mudah, karena takut kemarahan Yang Chen akan menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga. Harus diketahui bahwa pada saat ini, kehidupan dan kematian bapak tua dan monster pohon kecil benar-benar ada di tangan Yang Chen. Pedang terbang masih kurang. Kenapa kamu tidak melihat pedang terbangku? Yang Chen mengulurkan tangan dan pedang terbang kayu pertama muncul di tangannya. Bahkan jika tidak ada serangan atau serangan pedang,
kemunculan pedang terbang kayu pertama telah membuat pohon cemara melebarkan mata mereka. Mengambil beberapa langkah ke depan, Yang Chen berdiri tidak jauh dari tubuh pohon cemara tua dan monster pohon kecil. Dia melepaskan pedang terbang kayu pertama dan menggambar lingkaran besar di depan monster cemara. Kemudian bilah tajam itu mengeluarkan dua suara lembut dan memotong kulit pohon cemara tua dan monster pohon kecil itu. Pedang terbang kayu pertama Yang Chen telah mencapai titik di mana kekuatan spiritual menyatu. Melihat pedang terbang, paling banyak terlihat bagus. Dengan tingkat pohon cemara ini, mustahil untuk merasakan kekuatan roh kayu pertama pada pedang terbang. Namun, pohon cemara tua dan monster pohon kecil, yang kulitnya dipotong, merasakan kekuatan roh kayu pertama murni yang terkandung dalam pedang terbang pada saat pedang terbang memotong tubuh mereka, dan mata mereka bersinar. Sampai pedang terbang kayu pertama menghilang dari tubuh Yang Chen, mata pohon cemara tua dan monster pohon kecil masih enggan mengikuti bayangan hijau. Pohon cemara tua telah menyingkirkan pedang terbangnya, yang hampir setara dengan pedang patah, dan matanya penuh dengan semangat. Apakah aku memiliki kualifikasi untuk menerimamu sebagai murid sekarang? Mata Yang Chen menyapu monster pohon kecil itu dan bertanya dengan santai. Faktanya, monster pohon kecil itu sudah yakin. Namun, sifatnya yang keras kepala tetap membuatnya seperti anak kecil. Ketika dia melihat mata Yang Chen menoleh, dia menoleh dengan marah dan tidak berbicara. Merupakan berkah baginya bahwa guru menyukainya. Pohon cemara tua benar-benar melihat angin dan melihat kemudi. Dia baru saja mengetahui bahwa Yang Chen berada di tahap awal jidan. Dia ingin memalingkan wajahnya, tapi kali ini, dia segera mengubah arah angin. Ada pria kuat di tahap jidan yang bersedia menerima monster pohon kecil itu sebagai muridnya. Itu benar-benar merupakan berkah dari 8 kehidupan. Kualifikasi Anda bagus, tetapi tanpa metode kultivasi yang baik, tanpa bimbingan seorang master, bahkan jika Anda bisa menonjol di masa depan, pencapaian Anda akan terbatas. Di depan monster pohon kecil itu, Yang Chen tidak tersipu dan mengucapkan kata-kata yang tidak dia percayai ini, saya bisa membimbing Anda, saya bisa memberi Anda metode budidaya terbaik, saya juga bisa memberi Anda senjata ajaib terbaik, yang paling pil obat yang cocok, dan biarkan Anda menjadi sosok terkenal di dunia. Anda bisa memikirkannya, saya tidak akan pernah memaksa Anda. Petik 2. Monster pohon tua itu mendengarkan kata-kata Yang Chen, dan air liurnya hampir mengalir keluar. Metode budidaya terbaik, senjata ajaib terbaik, pil obat paling cocok, bahkan ras monster pun mendambakannya. Hal-hal yang dikatakan Yang Chen ini terlalu jauh dari monster cemara besar di sini. Metode kultivasi, bisakah kamu juga mengajari orang-orangku? Monster pohon kecil itu akhirnya menoleh dan ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum dia bertanya. Tidak, Yang Chen langsung menggelengkan kepalanya dan menjawab, bahkan jika itu adalah orang-orangmu, itu tidak dapat diteruskan dengan mudah, kecuali mereka bergabung dengan sekteku. Kalau tidak, jika diteruskan keluar, saya pribadi akan mengambilnya kembali. Saya pikir Anda mengerti apa yang saya maksud dengan mengambilnya kembali. Petik 2. Bukan karena Yang Chen menghargai metode kultivasi ini, namun sebenarnya beberapa hal, jika tidak diperoleh dengan susah payah, tidak akan terlalu dihargai. Dan demi keadilan dalam pemberian reward dan punishment, hal tersebut belum tentu merupakan hal yang baik. Bagaimana mungkin ada hal yang baik di dunia ini? Dia bahkan belum memberikan kontribusi sedikit pun, namun dia sudah menerima manfaat. Mengenai pernyataan Yang Chen, sepertinya monster pohon kecil itu juga memiliki beberapa ekspektasi, namun ketika dia benar-benar mendengarnya, dia masih memiliki beberapa penyesalan. Dia awalnya ingin mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan sedikit manfaat bagi rakyatnya, tapi dia tidak menyangka Yang Chen akan begitu bungkam. Namun, Yang Chen tidak sepenuhnya menolak. Selama mereka bergabung dengan Istana Chunyang, mereka dapat mempelajari metode budidaya Istana Chunyang. Terus terang, ini masih masalah antrean, yang sebenarnya sangat mudah untuk diselesaikan. Saat ini, belum ada yang datang ke sini untuk memenangkannya, dan kelompok pohon cemara mereka, basis budidaya tertinggi hanyalah tahap puncak jidan, itu benar-benar tidak dapat menarik perhatian dan perhatian orang lain. Orang tua ini bersedia memimpin seluruh keluarga untuk bergabung dengan sekte Tuan. Pohon cemara tua itu buru-buru menyatakan posisinya kepada Yang Chen. Setelah itu, dia teringat bahwa dia masih belum mengetahui identitas Yang Chen, apalagi milik sekte Yang Chen yang mana. Dia hanya bisa bertanya dengan rasa malu, Tuan, saya belum bertanya. Saya Yang Chen dari Istana Chunyang. Yang Chen tidak menyembunyikan identitasnya dan mengatakannya secara langsung, dan tidak menyembunyikan kekuatan Istana Chunyang. Untuk saat ini, sekte saya hanya dapat dianggap sebagai sekte kelas 2, bukan sekte kelas 1. Saya akan mengecewakanmu. Bersedia? Saya bersedia. Pohon cemara tua itu buru-buru menyatakan posisinya. Sungguh lucu, sekte kelas 2 bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan para penggarap nakal ini. Belum lagi yang lainnya, hanya dengan melihat Yang Chen, yang baru berada di tahap awal jidan, dia bisa menyapu mereka semua, dan dia juga membiarkan mereka menyerang sebelum melakukan serangan balik. Karakter yang sangat kuat, seberapa burukkah sekte ini? Masih belum memberi hormat kepada tuannya. Pohon cemara tua melihat monster pohon kecil itu masih ragu-ragu, dan buru-buru mengingatkannya. Kali ini, monster pohon kecil itu tidak memaksakan apapun, dan langsung membungkuk ke batang Yang Chen, murid Mubo, salam guru. Chapter 620. Mubo, si kecil ini benar-benar Mubo. Yang Chen mendengarkannya dan wajahnya juga menunjukkan senyuman.
Bakat mengerikan masa depan yang akhirnya disembah Mubo di bawah pintunya sendiri. Dengan magang Mubo, di benak Yang Chen, selain menerima niat Mubo untuk menjadi muridnya, juga terdapat jiwa monster. Ini seperti jiwa monster yang dibayar Yang Chen untuk kesepakatan dengan si Kui dan si Esa. Magang ras monster bukanlah sebuah koutou sederhana, tapi itu perlu untuk membangun hubungan master magang pada jiwa monster. Dibandingkan dengan magang para petani, ini jauh lebih formal. Terlebih lagi, ada pertukaran jiwa monster. Secara umum, ras monster tidak akan mengkhianati tuannya. Pada titik ini, ras monster jauh lebih penting daripada para pembudidaya manusia. Bangun, Yang Chen mengulurkan tangan sedikit dan menerima magang Mubo. Selanjutnya, pohon cemara tua mengajak seluruh keluarga untuk bergabung dengan aula eksentrik Istana Cunyang. Dalam hal ini, Yang Chen tentu saja dapat membuat keputusan langsung. Agaknya, kepala istana tidak mau berkomentar banyak. Setelah semua jiwa monster setiap monster cemara diterima, Yang Chen tidak pelit. Metode budidaya yang disiapkan untuk Mubo langsung digunakan. Ini adalah metode penanaman fondasi. Budidaya Anda terlalu bergantung pada naluri, dan levelnya tidak tinggi. Karena itu adalah anggota sekte, Yang Chen pasti tidak akan menyembunyikannya. Dia langsung berkomentar, Anda dapat mulai berlatih metode kultivasi ini lagi, terlepas dari tingkat kultivasinya, terutama bapak bangsa yang lama. Yang Chen menoleh ke samping kepala keluarga cemara tua dan tersenyum, sebelum budidaya kepala keluarga tua, ada beberapa jalan memutar, jadi dia tidak bisa membentuk jiwa yang baru lahir. Setelah fondasi diletakkan kembali, pembentukan jiwa yang baru lahir tidak akan menjadi masalah. Petik 2. Sang patriark tua juga adalah orang yang berpengetahuan luas. Setelah mendapatkan slip giok dan memindainya dengan divine sense-nya, dia segera memahami kecemerlangannya. Dibandingkan tinggal di sini sendirian dan mengandalkan nalurinya untuk berkultivasi, dia tidak tahu berapa kali lebih baik. Di bawah kegembiraan yang besar, dia segera mengucapkan terima kasih. Ada juga seni penempaan roh yang dikembangkan oleh klan Yao, sebuah teknik kultivasi untuk mengembangkan perasaan ilahi seseorang. Yang Chen juga mengeluarkan salinan slip giok teknik budidaya yang dia peroleh dari gua pohon beringin dan menyerahkannya kepada bapak bangsa tua. Kembangkan indera ketuhananmu lebih banyak, itu akan bermanfaat. Yang Chen tidak perlu menjelaskan lebih lanjut, semua orang tahu manfaat dari menumbuhkan kesadaran spiritual mereka. Belum lagi yang lainnya, hanya Yang Chen di tahap awal Jidan yang dapat melepaskan kesadaran spiritual tahap Dacheng, dan orang-orang dari klan mereka ditekan dan tidak berani bergerak, kekuatannya terlihat jelas. Mendengar apa yang dikatakan Yang Chen, semua orang tentu saja senang. Ada juga seni transformasi Raja Iblis. Seni ini bisa membuatmu meninggalkan tubuh aslimu dan berubah menjadi tubuh iblis. Karena dia akan memberikannya kepada mereka, dia mungkin juga memberikan semuanya sekaligus. Kali ini, Yang Chen mengeluarkan seni transformasi Raja Iblis langkah pertama. Seni rahasia transformasi Raja Monster ini bukanlah seni rahasia transformasi yang diperoleh Yang Chen dari dunia spiritual, tetapi metode budidaya pada slip giok yang dia ambil dari tangan penguasa kota kedua. Setelah berkultivasi, seseorang tidak bisa langsung berubah menjadi tubuh manusia, tetapi menjadi tubuh monster dengan tubuh manusia dan kepala monster. Sebagian besar ras monster di gua pohon beringin membudidayakan metode budidaya ini. Jika metode budidaya ras monster ini bisa dikembangkan hingga level tertinggi, bisa juga dipisahkan dari tubuh monsternya, namun membutuhkan usaha yang dalam. Yang Chen tidak mengharuskan mereka untuk bisa berkultivasi secara ekstrim. Selama basis kultivasi mereka mencapai tingkat tertentu, mereka dapat berpindah ke seni rahasia transformasi dunia spiritual dan langsung berubah menjadi tubuh manusia. Tentu saja, hal-hal inilah yang menjadi keuntungan bergabung dengan sekte baru. Yang Chen mengatakan bahwa ada metode budidaya tingkat tinggi, tetapi mereka harus mencapai tahap Yuanying untuk dapat berkultivasi. Termasuk seni rahasia transformasi. Pembuluh darah spiritual di bawah hutan cemara ini agak tersebar. Yang Chen secara pribadi bergerak dan mengatur formasi pengumpulan roh dalam radius 10 mil, yang secara efektif dapat menahan meluapnya pembuluh darah spiritual dalam jangkauan ini. Ratusan pohon cemara dibudidayakan dalam formasi pengumpulan roh ini, dan efeknya setidaknya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan jika mereka belum mulai mengembangkan metode penanaman fondasi, kekuatan-kekuatan spiritual saja membuat semua orang terkejut. Dengan organisasi, semuanya sangat berbeda. Metode budidaya, urat spiritual, hampir seketika. Sang patriark tua hampir melompat kegirangan. Yang lain belum pernah melihat metode penanaman ini, tetapi bapak bangsa tua telah melihatnya sejak awal. Meskipun dia tidak mengolahnya, dia juga tahu bahwa itu pasti metode budidaya kuat yang cocok untuk klan mereka. Di saat yang sama kegembiraannya, sang bapak tua juga merasa beruntung atas keberuntungan cucunya. Jika bukan karena Yang Chen memandang Mubo dan ingin menerimanya sebagai murid, mungkin keluarga besar dan kecil yang terdiri dari ratusan pohon cemara ini, berani menentang Yang Chen sebelumnya, dan mereka akan langsung dimusnahkan oleh Yang Chen. Memikirkan hal ini, bapak bangsa tua itu juga penuh ketakutan. Namun, sekarang tidak ada kekhawatiran sama sekali. Mereka bergabung dengan aula eksentrik Istana Cunyang, dan Mubo juga diterima magang oleh Yang Chen. Di masa depan, mereka hampir tidak akan menjadi satu keluarga, dan mereka tidak perlu lagi khawatir tentang Yang Chen yang mencari mereka untuk menyelesaikan rekening. Secara alami, patriark tua juga dapat berpikir bahwa dengan kemurahan hati Yang Chen, dia pasti tidak akan menaruh hal kecil itu ke dalam hatinya.
Saya akan tinggal di sini sebentar dan membimbing budidaya Mubo. Yang Chen menerima muridnya dan tidak banyak bicara yang tidak masuk akal. Ia langsung menjelaskan pengaturannya, selama ini, jika Anda memiliki pertanyaan dalam kultivasi, Anda juga dapat bertanya kepada saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjawabnya. Sang patriark tua sangat gembira dan segera mulai mewariskan metode budidaya. Kemudian dia dengan hormat mengundang Yang Chen untuk memberikan ceramah dan menjelaskan metode kultivasi ini secara rinci. Pekerjaan menunjukkan orang baru seperti ini, Yang Chen telah melakukannya dengan terampil ketika dia menjadi murid di Villa Yexiu. Meskipun itu hanya metode budidaya ras monster, berdasarkan pengalaman Yang Chen, metode budidaya ras monster yang meletakkan fondasi, sebenarnya tidak ada yang dapat membingungkan Yang Chen. Tidak peduli siapa yang mengajukan pertanyaan, Yang Chen dapat menemukan jawaban yang benar-benar cocok, dan itu adalah jawaban yang belum pernah didengar atau dilihat oleh pohon cemara ini sebelumnya, tetapi mereka tidak perlu berlatih untuk merasa bahwa itu masuk akal. Ada beberapa pohon cemara yang awalnya tidak yakin bahkan menanyakan beberapa permasalahan yang mereka temui pada budidaya sebelumnya. Sekarang setelah mereka menyelesaikannya, mereka ingin mempermalukan Yang Chen melalui ini. Akibatnya, yang mengejutkan semua pohon cemara adalah Yang Chen bahkan tidak memikirkannya dan menjawab pertanyaan mereka. Apalagi, dia langsung menyimpulkan bahwa mereka tidak lagi mengalami masalah tersebut. Bagaimana cara mereka mengatasinya saat itu? Metode apa yang lebih tepat? Seolah-olah dia telah melihatnya dengan matanya sendiri. Kata-kata Yang Chen hampir menyentuh inti pertanyaan semua orang yang mengajukan pertanyaan. Setelah mendengarkan penjelasan Yang Chen, mereka memahami kesalahan apa yang telah mereka lakukan di masa lalu. Awalnya, mereka berpuas diri karena telah melewati ambang batas tertentu. Sekarang mereka memahami bahwa banyak masalah dalam budidaya adalah gejala sisa yang tersisa dari tahun itu. Kali ini, semua orang yakin dengan tulus. Setelah ini, tidak ada yang meragukan Yang Chen. Semuanya dengan rendah hati meminta nasihat, terutama pohon cemara tua dan Mubo yang paling sering bertanya, dan Yang Chen pun menjelaskan dengan sabar. Bagaimanapun, ketika seseorang mengajukan pertanyaan, semua orang berhubungan dengan Yang Chen pada saat yang sama. Setiap orang berasal dari ras yang sama, dan banyak permasalahan yang sama. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.